Soal yang akan dibahas kali ini adalah soal SIMAK UI tahun 2017 sampai 2019 yang berhubungan dengan pH larutan. Total soalnya ada 5. Kemudian untuk soal yang pertama, ini adalah soal sebab akibat. Pembahasan soal pertama, HC2O4- merupakan basa yang lebih lemah dibanding dengan C6H5O-. Kalau dirangkum pernyataannya seperti ini, jadi yang dibandingkan adalah kekuatan basa dari HC2O4- dan C6H5O-. Tapi di sini yang diketahui adalah pKa dari H2C2O4 dan pKa dari C6H5OH. Jadi di sini tuh berbeda ya antara yang dibandingkan dengan yang diketahui pKa-nya. Kita bisa lihat hubungan dari senyawa yang dibandingkan dengan pKa yang diketahui. Untuk yang pertama, HC2O4 dengan H2C2O4. Ini kan adalah senyawa yang memiliki selisih 1H. Nah, senyawa yang memiliki selisih 1H ini adalah pasangan asam basa konjugasi, di mana yang jumlahnya lebih tinggi itu bertindak sebagai asam. Jadi, yang H2C2O4 ini adalah asam, kemudian yang HC2O4- yang lebih sedikit jumlahnya ini adalah pasangan konjugasinya. Karena hanya lebih sedikit, berarti ini adalah basa konjugasi. Kemudian untuk pasangan senyawa yang kedua, C6H5OH dengan C6H5O-. Nah, ini juga selisihnya 1 atom H. Karena yang lebih banyak H-nya adalah C6H5OH, berarti ini adalah asamnya. Kita tulis asam 2. Jadi yang C6H5O-, pasangan konjugasinya adalah ini basa konjugasi 2. Selanjutnya, nilai pKa di sini tuh diperoleh dari min log Ka, seperti pH yang diperoleh dari min log H+. Karena kita terbiasa dengan nilai Ka, jadi ini tuh bisa dikonversi aja ke Ka. Kalau pKa 1,25, maka Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 1,25. Kemudian untuk senyawa yang kedua, di sini pKa-nya sama dengan 10, berarti nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 10. Kemudian ada konsep yang menyatakan bahwa semakin tinggi kekuatan asamnya, maka kekuatan basa konjugasinya semakin lemah. Begitu juga sebaliknya ya, berarti kalau di sini kekuatan basanya semakin kuat atau semakin tinggi, maka kekuatan asam konjugasinya semakin lemah. Karena di sini kan yang diketahui adalah Ka, berarti yang kita bandingkan adalah kekuatan asamnya dulu. Kalau misalkan yang diketahui Kb, berarti yang dibandingkan adalah kekuatan basanya dulu. Nah, di sini kita pakai konsep yang pertama. Semakin tinggi kekuatan asam, maka kekuatan basa konjugasinya semakin lemah. Bisa dibandingkan antara asam H2C2O4 dengan asam C6H5OH. Berdasarkan nilai Ka-nya, terlihat bahwa ternyata keasaman dari H2C2O4 ini tuh lebih tinggi dibanding C6H5OH. Karena nilai Ka dari H2C2O4 kan lebih besar ya dibanding nilai Ka dari C6H5OH. Berarti di sini kekuatan asamnya lebih tinggi yang H2C2O4. Nah, karena kekuatan asam H2C2O4 lebih tinggi, maka kekuatan basa konjugasinya, yaitu HC2O4- lebih lemah dibanding kekuatan basa konjugasi dari C6H5O-. Nah, jadi selalu berkebalikan seperti ini. Di sini pernyataan pertama menyatakan bahwa HC2O4- merupakan basa yang lebih lemah dibanding dengan C6H5O-, berarti benar. Kemudian pernyataan yang kedua, keasaman H2C2O4 lebih kuat daripada keasaman fenol. Ini juga benar, dan kedua pernyataan ini tuh berhubungan sebab akibat. Nah, karena berhubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Soal yang kedua, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Jadi ini adalah komposisi buffernya. Yang ditanyakan perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar. Jadi ke dalam buffer ini ditambahkan lagi senyawa kuat HCl, di mana komposisinya adalah 50 ml 0,1 molaritas. Nah, jadi konsep yang digunakan adalah konsep penambahan senyawa kuat dalam larutan buffer.
Kita data dulu komposisi buffernya. Di sini buffernya itu terdiri dari asam asetat dan natrium asetat. Komposisi masing-masing untuk asam asetatnya 0,15 molaritas 200 ml. Kemudian untuk yang natrium asetatnya 0,25 molaritas 100 ml. Jadi bisa dihitung mol masing-masing. Yang CH3COH 0,15 kali 200 sama dengan 30 milimol. Kemudian yang CH3COONA 0,25 kali 100 sama dengan 25 milimol. Berdasarkan komposisi buffernya, di sini kan yang lemah asamnya ya. Jadi ini adalah buffer asam. Karena jenis buffer itu ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Rumus untuk buffer asam adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam, berarti di sini mol CH3COOH, dibandingkan atau dibagi dengan mol basa konjugasinya, yaitu CH3COONA. Nah, jadi pada buffer, pasangan senyawa lemah dan garam ini adalah pasangan asam basa konjugasi, di mana garamnya itu yang menjadi konjugasinya. Kalau buffer asam, berarti garamnya adalah basa konjugasi. Kalau buffer basa, garamnya itu asam konjugasi. Nah, kemudian kalau buffernya ini ditambah dengan senyawa kuat, maka yang sifatnya berlawanan itu berkurang, tapi yang sifatnya sejenis akan bertambah. Di sini tadi kan yang CH3COOH adalah asam. Kemudian yang CH3COONA ini adalah garam, di mana garam ini bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, pada saat ditambah dengan HCl, di mana HCl ini jenisnya asam, maka yang sama-sama asamnya akan bertambah. Jadi mol CH3COOH akan bertambah. Jadi ini ditambah dengan mol dari HCl. Kalau misalkan asam kuat yang ditambahkan ini punya valensi, berarti mol asam kuatnya itu dikali valensi. Kalau ini kan valensinya 1 ya, jadi langsung aja ini mol HCl. Kemudian yang di bawah ini molnya CH3COONA, ini kan molnya basa konjugasi. Basa dan asam ini berlawanan sifat, berarti yang basa dikurangi mol HCl. Kayak gitu aja, tapi kalau misalkan ditambah basa kuat, misalkan ini tuh NaOH, berarti yang atas berkurang karena berlawanan sifat, kalau yang bawah bertambah karena sama-sama basa. Disubstitusi aja ya nilai-nilainya, di sini tuh Ka, kemudian mol CH3COOH sama dengan 30, ditambah molnya HCl kan 50 kali 0,1, berarti ini tuh 5 milimol. Ini ditambah 5, kemudian dibagi molnya CH3COONA tadi 25, dikurangi mol HCl-nya 5. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali 35 per 20, sama dengan Ka dikali 1,75. Ini H+-nya. Nah, di sini tuh kita udah dapat nilai konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali 1,75. Yang ditanya adalah pH. Jadi pH larutan buffer yang ditambah HCl. Kita tulis di sini, pH ini tuh sama dengan min log H+. Nah, jadi karena H+-nya Ka kali 1,75, pH-nya sama dengan min log Ka dikali 1,75. Nah, kalau perkalian log seperti ini kan bisa diubah jadi pertambahan. Sama dengan min log Ka ditambah log 1,75. Berdasarkan konsep sebelumnya, kalau min log Ka itu sama dengan pKa. Jadi ini tuh pKa min log 1,75. Diketahui nilai pKa-nya sama dengan 4,7. Sehingga pH-nya sama dengan 4,7 dikurangi log 1,75. Jawabannya yang C. Soal nomor 4, suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 45 ml HC3H5O2 0,2 molar dengan 55 ml NaC3H5O2 0,1 molar. Nah, jadi itu campuran buffernya adalah asam lemah HC3H5O2 dengan garam NaC3H5O2. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 40 mg NaOH,
Rasio dari HC3H5O2 dengan C3H5O2- setelah penambahan basa adalah, yang ditanyakan kan jumlah perbandingan ya, perbandingan HC3H5O2 yang merupakan asam lemah dengan C3H5O2- yang merupakan ion dari garamnya. Nah, pada buffer, ion dari garam adalah konjugasi. Untuk mengetahui konjugasinya apa, kita bisa lihat dari senyawa lemah. Kalau senyawa lemahnya asam, maka ion garamnya ini adalah basa konjugasi. Tapi kalau senyawa lemahnya basa, maka ion garamnya adalah asam konjugasi. Nah, di sini diketahui massa dari NaOH. Untuk info tambahan, Mr dari NaOH-nya sama dengan 40. Konsep untuk mengerjakan soal ini tuh mirip ya dengan yang nomor 2, yaitu penambahan senyawa kuat ke dalam larutan buffer. Pertama, kita data dulu campuran dari buffernya, yaitu asam lemah HC3H5O2, komposisinya 45 mili, konsentrasi 0,2 molaritas. Jadi bisa dihitung, molnya kan 45 kali 0,2 sama dengan 9 milimol. Kemudian untuk yang garam NaC3H5O2, komposisinya 55 mili, 0,1 molaritas. 55 kali 0,1 sama dengan 5,5 milimol. Untuk zat basa kuat yang ditambahkan, yaitu NaOH, ini tuh diketahui masanya. Jadi molnya NaOH dihitung 40 mg dibagi Mr dari NaOH-nya 40. Nah, karena ini miligram, berarti hasil perhitungannya adalah 1 milimol. Senyawa lemah pembentuk buffer di sini kan asam ya, asam lemah HC3H5O2. Nah, berarti jenis buffernya adalah buffer asam. Rumus dasar untuk buffer asam ditulis konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah, berarti di sini mol dari HC3H5O2 dibagi dengan mol basa konjugasi atau mol ion negatif garamnya. Ditulis mol C3H5O2-. Ini rumus dasar untuk buffer asam. Nah, berdasarkan konsep yang sebelumnya, kalau ada penambahan senyawa kuat ke dalam sistem buffer, maka yang sifatnya berlawanan akan berkurang dan yang sejenis itu kan bertambah. NaOH yang ditambahkan ke dalam buffer ini tuh basa kuat. Yang atas ini asam lemah ya, HC3H5O2 ini asam lemah. Jadi dengan basa kan berlawanan sifat. Berarti yang atas ini dikurangi mol NaOH dikali valensi, tapi kan valensinya 1, nggak usah ditulis. Kemudian yang bawah ini basa konjugasi. Nah, karena sama-sama basa, berarti yang bawah ini ditambah. Mol asamnya 9, dikurangi mol NaOH-nya 1, dibagi mol dari ion negatif garamnya 5,5, ditambah mol NaOH-nya 1. Jadi H+ sama dengan Ka dikali 8/6,5. Yang ditanyakan di soal nomor 4 nih bukan pH ya, melainkan perbandingan dari senyawa lemah dan ion negatif garam. Berarti hanya ini yang ditanyakan. 8:6,5. Sama-sama dikali 2 atas bawah, jadinya 16/13. Ini adalah rasio senyawa lemah dan basa konjugasinya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5, spesies yang terdapat dalam larutan natrium asetat dalam air adalah natrium asetat. Ini tuh dituliskan NaCH3COO. Senyawa ini merupakan jenis garam. Nah, garam kalau dilarutkan dalam air, dia tuh akan mengalami ionisasi menjadi ion plus dan ion min. Reaksi tahap 1, NaCH3COO akan terionisasi dalam air menghasilkan ion Na+ dan CH3COO-. Konsep selanjutnya, ion yang berasal dari senyawa lemah itu akan mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Nah, Na+ ini kan berasal dari senyawa kuat NaOH, sedangkan yang CH3COO- ini bukan CH3COH ya. CH3COO- berasal dari senyawa asam lemah CH3COOH.
Nah, karena CH3COO- berasal dari senyawa lemah, CH3COO- ini tuh akan mengalami reaksi lanjutan dengan air yang disebut reaksi hidrolisis. Jadi ini CH3COO- plus HOH, biar gampang mereaksikan, ini tuh dipecah aja jadi HOH, H plus OH-. Karena yang CH3COO ini bermuatan negatif, maka dia akan mengikat ion yang positif. Akan menghasilkan CH3COOH dan hasil samping OH-. Kesimpulannya, spesies yang terdapat dalam larutan natrium asetat dalam air, yang pertama ada Na+, kemudian molekul CH3COOH, dan ion OH-. Yang keempat ini salah, karena di sini tidak terdapat spesies ion H3O+. Nah, karena jawaban yang benar adalah opsi 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang konsep asam basa.